Halo, shalom semuanya. Saat ini kita berada di era di mana kebebasan pribadi dijunjung tinggi dan dihormati. Setiap pribadi dapat secara bebas memilih sesuai kehendaknya sendiri. Namun di dalam iman Kristen, kita juga percaya akan adanya kedaulatan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menetapkan setiap rangkaian hidup kita. Konsep mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia inilah yang terkadang menjadi perdebatan. Apakah kedaulatan Tuhan membuat kehendak bebas manusia tidak berarti? Atau apakah kehendak bebas manusia dapat mengurangi kedaulatan Tuhan? Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Di dalam bahasan hari ini, kita akan sama-sama melihat beberapa pertanyaan seputar hal ini. Pertanyaan pertama dan menjadi pertanyaan sentral yang sering ditanyakan adalah, apakah kehendak bebas manusia melawan kedaulatan Tuhan? Pertama-tama, kita harus paham bahwa kehendak bebas manusia adalah pemberian dari Tuhan. Kejadian 1 ayat 26a berkata, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Salah satu bentuk keserupaan tersebut adalah manusia diberikan akal budi untuk berpikir dan menimbang setiap keputusannya. Manusia tidak diciptakan seperti robot atau mesin yang hanya beroperasi mengikuti perintah sang operator. Dalam perjalanan hidup seorang manusia, banyak pilihan yang harus diambil. Sebagai makhluk berakal budi, manusia dilatih untuk dapat mempertimbangkan segala pilihan yang ada. Inilah yang disebut dengan kehendak bebas. Walaupun manusia diciptakan dengan kehendak bebas atas setiap pilihannya, Tuhan juga mengajar manusia untuk hidup bertanggung jawab, karena ada konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Inilah bentuk kedaulatan Tuhan, di mana Ia sebagai pencipta memilih untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas dan segala konsekuensinya. Ini sekaligus membuktikan bahwa kehendak bebas manusia bukanlah sesuatu yang dapat melunturkan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Bila kehendak bebas dipakai manusia secara negatif, manusia menjadi bebas tanpa aturan, hukum, etika, dan moral. Hal ini dapat berakibat manusia menjadi makhluk yang liar. Tapi apabila manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih yang baik dan benar, maka ia dapat memaksimalkan potensinya sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Allah. Sehingga perlu diingat, meskipun manusia dipanggil untuk hidup dengan kehendak bebas, jangan sampai kehendak bebas tersebut digunakan untuk hidup dalam dosa. Sebaliknya, biarlah kehendak bebas itu dipakai untuk melayani dan berbuat baik atas dasar kasih sesuai dengan kerinduan Tuhan. Pertanyaan kedua mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, apakah Tuhan tetap bekerja di atas kehendak bebas manusia? Roma 8 ayat yang ke-28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan ayat tersebut, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hal. Ini termasuk dengan setiap keputusan dan kehendak bebas yang manusia lakukan. Kehendak bebas manusia tidak akan melunturkan atau membatalkan kedaulatan Tuhan. Karena Allah juga dapat menunjukkan kedaulatannya lewat kehendak bebas manusia. Tidak ada kisah yang lebih baik untuk menggambarkan hal ini dibandingkan kisah perjalanan hidup Yusuf. Sewaktu semua orang dalam hidup Yusuf melakukan hal yang jahat kepadanya, namun Allah menggunakan perbuatan-perbuatan jahat tersebut menjadi jalan untuk memelihara sebuah bangsa yang besar melalui hidup Yusuf. Pertanyaan berikutnya mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, bagaimana menggunakan kehendak bebas dengan baik? Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 menyampaikan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagian kedua dari ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Namun hal yang lebih penting adalah bagian pertama dari ayat ini, di mana untuk menggunakan kehendak bebasnya, manusia harus tinggal dan hidup selaras di dalam firman Allah. Lewat kalimat ini, Tuhan mengajarkan manusia untuk memiliki pengetahuan yang benar dan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saat manusia memiliki semuanya itu, dipastikan manusia tersebut akan memiliki kehendak bebas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah lewat pembahasan hari ini, kita sebagai manusia sadar bahwa hidup kita telah dianugerahi kehendak bebas oleh Tuhan. Maka dari itu, kita harus menggunakan kehendak bebas yang kita punyai secara positif
untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, serta menjalankan rencana Allah atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari siundang sama-sama kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hari ini. Kebaikan-Mu biar kami resapin dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Biar setiap hari kami boleh mensyukuri apa yang sudah Tuhan buat, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami tahu tidak selamanya keadaan kami baik, tidak selamanya kami boleh menikmati hari-hari yang baik. Ada masa-masa sukar, ada masa-masa sulit, tapi itu tidak berarti Tuhan meninggalkan kami. Tuhan tetap menyertai kami apapun keadaan kami. Di tengah-tengah lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab gak ada bunda tokat yang menuntun setiap kami. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Roh Kudus mulai memberikan kami kekuatan, Amin. inspirasi, motivasi. Roh Kudus yang akan memberikan kami pengharapan demi pengharapan, Ya, sehingga kami tetap berjalan di dalam jalan-jalannya Amin. Tuhan. Kami tidak meninggalkan iman kami tidak melepaskan pengharapan kami dalam Tuhan, tapi setiap hari baik ataupun tidak baik, kami bisa berkata dengan tulus, Tuhan Engkau baik. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan dan pujian hormat bagi nama Tuhan. Urapilah kami semua, urapi semua jemaat-jemaat yang beribadah secara online. Biarlah Tuhan firman ini ditabur di tanah yang subur. Urapan-Mu ada atas hamba-Mu yang gak ada apa-apanya ini. Layakkan setiap kami Tuhan, layakkan kami, ampuni kami kalau kami bersalah di hadapan-Mu. Biar firman ini menjadi firman di tanah yang subur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yuk kita sama-sama katakan amin. Yuk tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya sapa dulu kita semua, shalom buat kita semua. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Juga yang beribadah secara online, shalom. Damai sejahtera Tuhan buat kita semua. Ya, saya kemarin malam sehabis pelayanan di Menara Doa EPT, saya menyempatkan ke
klinik yang di sebelah kita nih dekat Muhammad Matahari ini, saya mau ambil hasil tes PCR ceritanya. Karena siangnya saya tes PCR, saya mau ambil. Habis malam, habis pelayanan, begitu saya ke sana, waduh rame banget. Itu numpuk semua, ngantri semua panjang, semua pada ngisi aplikasi, semua pada mau ngetes. Dan saya perhatiin muka-mukanya orang-orangnya, ini orangnya rapi semua. Udah baju rapi, pakaian rapi, sepatu rapi, yang cewek-cewek udah make up semua, udah berdandan semua. Semuanya bajunya baju siap. Ini saya pikir ini semua yang mau jalan semua ini pada mau pergi nih kayaknya nih muka-mukanya nih. Itu semuanya rapi, semua berbaris semua untuk ngetes. Jadi itu penuh banget. Ya udah akhirnya karena penuh begitu ya saya nggak jadi ngambil lah. Saya pulang aja langsung ke rumah supaya menghindarin, supaya jangan berkerumun lah. Ya kan ya udah nggak jadi ambil. Jadi akhirnya saya pulang langsung ke rumah. Nanti setelah ibadah saya baru akan ke sana deh. Ya, nah jadi kita ini tinggal 2 hari lagi Bapak Ibu Saudara, kita akan merayakan Imlek. Jadi kita akan merayakan Imlek, jadi mungkin ada beberapa yang mau pergi, yang mau keluar kota, yang mau jalan dan lain sebagainya. Perhatikan protokol kesehatan, Bapak Ibu tetap jaga kesehatan, ya. Tetap perhatikan makan makanan yang baik, jangan berkerumun supaya kita semua tetap menjaga diri kita dengan baik, ya. Oke, yuk kita buka firman Tuhan. Mari saya ajak kita dulu di 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 9. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 9. Ada? Yuk saya ajak kita baca sama-sama ayat ini. 1 Timotius pasal 6 ayat 6, ya. Pasal 6 ayat 6 sampai 9. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Sebab kita nggak bawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya. Jadi di ayat 6 dimulai dengan perkataan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan rasa cukup sih? Rasa cukup itu sebenarnya yang dimaksud adalah rasa kepuasan, rasa kesukaan, sukacita, kesenangan, kegembiraan dengan apa yang sudah atau yang sedang dia punya saat ini. Jadi rasa cukup itu bukan hanya sekedar ya udahlah yang penting pas-pasan lah nggak apa-apa. Bukan seperti itu. Tapi rasa cukup itu yang dimaksud di sini adalah rasa syukur, rasa sukacita, rasa bergembira, rasa puas akan apa yang dia punya saat ini. Jadi rasa cukup itu dibilang kalau kita ibadah dengan disertai rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi ketika kita ibadah, waktu kita membangun hubungan sama Tuhan dan kita memiliki rasa syukur, kita mempunyai rasa cukup, kita bisa menikmati apa yang kita punya saat ini walaupun mungkin itu tidak maksimal, walaupun itu mungkin masih banyak kekurangan. Tapi ini penting untuk kita punya hari-hari ini. Rasa kecukupan itu harus ada di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita nggak jadi orang yang serakah. Karena kalau serakah kita akan terjebak dengan tipu daya iblis. Kita akan terjebak dengan cara-cara dunia yang pasti hanya akan membinasakan kita. Yang di ayat 9 tadi. Makanya diingetin, Rasul Paulus mengingatkan kepada muridnya Timotius, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, menenggelamkan sehingga manusia itu akan runtuh dan binasa. Jadi kita harus waspada Bapak Ibu Saudara hari-hari ini.
Kita harus menjaga, menguasai hati kita dan pikiran kita. Harus ada rasa kecukupan di dalam diri kita hari-hari ini. Kecukupan bukan berarti kita cuma merasa pas-pasan dan kita berkata ya udahlah memang udah kayak begini. Bukan yang seperti itu. Tapi rasa cukup yang berarti adalah rasa syukur, rasa sukacita, rasa gembira, kesenangan karena apa yang kita punya hari ini. Ini penting, supaya kita nggak terjebak. Di berita-berita saya banyak sedang membaca investasi-investasi yang bodong, orang-orang yang tertipu, pinjaman-pinjaman ilegal. Kenapa banyak orang yang terjebak ke sana? Kenapa banyak orang yang nyangkut di sana? Karena dengan iming-iming cepat kaya, cepat balik modal. Wah, untungnya sekian ratus persen, sekian ratus persen. Kenapa banyak orang jatuh ke dalam hal yang kayak begini? Karena ini tadi, orang mau cepat-cepat ingin kaya, orang mau cepat-cepat ingin sukses, orang mau cepat-cepat dapat keuntungan yang instan. Sehingga perlu kita untuk punya rasa kecukupan. Rasa syukur, gembira, kepuasan untuk keadaan kita yang hari ini. Dan kita tetap percaya bahwa masa depan kita akan lebih baik karena Tuhan yang menyertai kita. Amin. Amin. Ya, haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, karena keadaan dunia memang digambarin seperti ini di 2 Timotius 3 ayat 1. Saja kita baca sama-sama ayat ini, 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Yuk kita baca ayat ini sama-sama. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengganggu diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, saya ajak kita lompat langsung ke ayat yang lain, 1 Petrus 4 ayat 7. Ayo kita buka di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, kita baca lagi ayat ini sama-sama. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi Rasul Paulus dan Rasul Petrus, dua-duanya menggambarkan keadaan akhir zaman. Rasul Paulus menggambarkan keadaan manusia pada akhir zaman. Masyarakat pada akhir zaman. Rasul Petrus menggambarkan keadaan suasana hati manusia di akhir zaman. Jadi Rasul Paulus menggambarkan situasi di luar, Rasul Petrus menggambarkan gambaran yang di dalam hati manusia. Nah, Rasul Petrus yang menggambarkan situasi keadaan manusia yang ada di luar masyarakat secara umum, apa yang digambarkan oleh Rasul Paulus? Mencintai dirinya sendiri. Yang tadi kita udah baca panjang lebar, hamba uang, membual, menyombongkan diri, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi akhir zaman kita bisa simpulkan bahwa semakin kita mendekati kedatangan Tuhan, maka kehidupan kita akan semakin menantang, semakin challenging, semakin sulit, semakin sukar. Kita bisa berkata seperti itu, kita bisa sepakat seperti itu. Karena memang hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat.
Karena memang keadaan kita tidak menjadi semakin mudah. Nah, apa yang terjadi ketika manusia itu semakin sulit, kehidupan semakin sulit, penghidupan semakin sulit, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah manusia akan digiring pemikirannya, akan digiring prioritas hidupnya, akan digiring cara dia menentukan prioritas kehidupannya. Bagaimana untuk dirinya sendiri bisa hidup dan bertahan hidup. Jadi dengan kesukaran-kesukaran, dengan tantangan-tantangan di akhir zaman, maka manusia sedang dibawa kepada apa? Manusia sedang dibawa kepada keegoisan. Manusia sedang dibawa kepada untuk memikirkan hanya dirinya sendiri aja. Karena keadaan susah. Karena cari kerja susah. Karena berbisnis susah. Karena sekarang semuanya susah, ditambah lagi dengan situasi pandemi. Ditambah lagi sekarang varian baru yang mulai menanjak lagi. Udah mulai banyak orang lagi yang gelisah berpikir lagi. Sehingga apa? Manusia akan dibawa kepada pemikiran hanya untuk dirinya sendiri. Dirinya sendiri, ya pikirin diri sendiri aja udah susah Pak. Mikirin pekerjaan aja udah susah. Apalagi mau mikirin yang lain. Nah di sisi yang lain, Rasul Petrus menggambarkan keadaan gejolak yang ada di dalam pribadi seseorang. Karena keadaan yang susah, penghidupan yang susah, maka yang ada di dalam hati pribadi orang itu apa? Yang ada akan banyak orang dibilang di situ gelisah, ketakutan, kecemasan. Saya juga ngerasain nih, saudara. Setelah semasa pandemi 2020 mulai sampai 2021, 2022, makin gak sabaran. Ayo, saya ngerasain makin gak sabaran. Cepat marah, gampang emosi. Dikit-dikit kita bisa marah. Terus kita mau cepat-cepat selesai, kayaknya masalah kok nggak habis-habis. Udah cepat selesai gimana? Kadang-kadang jadi panik, kadang-kadang jadi takut. Kalau kita udah berusaha mencari masalah, menyelesaikan masalah, nggak selesai-selesai, muncul lagi masalah yang lain. Kita mulai panik, mulai takut, mulai nggak bisa berpikir. Itu saya rasain. Itu yang terjadi gejolak dalam hati kita di masa pandemi. Makanya Rasul Paulus mengingatkan 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu udah dekat. Kita berada di akhir zaman, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Maka kita perlu menguasai diri kita, menguasai hati kita, menguasai pikiran kita. Jadi memang situasinya nggak baik. Situasinya tidak menyenangkan. Dua-duanya adalah kehidupan baik di luar maupun di dalam hati kita. Itu dua-duanya nggak baik. Tapi firman Tuhan adalah kabar baik buat kita semua. Firman Tuhan, Injil adalah kabar baik buat kita semua. Amin. Janji Tuhan adalah kabar baik buat kita semua. Hadirat Tuhan adalah kabar baik buat kita semua. Lawatan Allah adalah kabar baik buat kita semua. Maka itu saya ajak kita, ayo kita mulai baca Amsal pasal 10 ayat 22. Mari kita baca ayat ini, Amsal pasal 10 ayat 22. Apa kata firman Tuhan di dalam Amsal 10 ayat 22? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Artinya apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Apa artinya itu? Artinya adalah berkat itu datangnya dari Tuhan, dan kalau Tuhan memberkati kita, tidak ada efek sampingnya.
Kalau Tuhan sudah memberkati kita, tidak ada efek sampingnya. Efek samping apa, Pak? Pertanyaan saya dulu sebelum menjawab itu. Bisa nggak kita kaya tanpa Tuhan? Bisa nggak kita berhasil tanpa Tuhan? Bisa nggak kita sukses berbisnis tanpa Tuhan? Bisa nggak Bapak Ibu yang di rumah? Ayo, janji sini juga. Bisa atau tidak? Bisa, tapi ada dampaknya. Ada harga yang harus dibayar dan itu akan mahal sekali. Apa ada efek sampingnya? Bisa hubungan keluarga yang dikorbankan, iya kan? Bisa kesehatan dikorbankan, yang paling parah, hubungan dengan Tuhan dikorbankan. Ya kita bisa berhasil. Ya di pandemi kita bisa sukses, kita juga banyak dengar yang berhasil berinvestasi, berhasil bangun bisnis, berhasil memutar balik bisnisnya sehingga jadi berkat, wah jadi makin kaya. Bisa, tapi ada harga yang mahal yang harus dibayar. Jerih lelahnya orang itu untuk bisa berhasil dan sukses, itu ada efek samping yang mahal. Bisa hubungan keluarga jadi nggak baik karena dia kerja. Anaknya nggak pernah dekat lagi sama bapaknya. Anaknya udah nggak pernah ngomong lagi sama bapaknya misalnya. Atau kerja, nggak pernah lagi melibatkan Tuhan. Lupakan lagi ibadah dan sebagainya. Imannya nggak lagi bertumbuh, imannya nggak lagi dilibatkan, Tuhan nggak lagi dilibatkan, kerohaniannya udah mahal. Tetapi kalau kita baca Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Maka kalau Tuhan memberkati kita, maka tidak akan ada efek sampingnya. Ketika Tuhan memberkati kita, maka kita akan bisa menikmati berkat itu 100%. Amin. 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 Tepuk tangan dulu ya buat Tuhan Yesus. Jadi hari-hari ini ya kita tahu semuanya memang jelek. Suasana hati jelek, keadaan di luar juga jelek. Makanya kita harus berpegang sama firman Tuhan. Maka penting untuk kita membaca, merenungkan, meresapi, dan menghidupi firman Tuhan. Ini penting karena nggak ada tuntunan lagi. Saudara mau dituntun sama siapa? Keadaan di luar jelek, suasana hati kita jelek juga. Yang mana yang bagus yang untuk diikuti? Yang baik tuh yang mana? Janji Tuhanlah kabar baiknya. Firman Tuhanlah yang baik yang harus kita ikuti. Itulah tuntunan kan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, ya kan? Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku, iya kan? Sekarang siapa? Kita mau dituntun sama siapa nih? Kalau kita hanya berpikir soal keuangan, ekonomi, tidak perlu Tuhan, bisa berhasil. Bisa. Tapi kalau kita mau menikmati berkat yang sungguh-sungguh utuh, berkat yang sungguh-sungguh bisa kita nikmati 100%, maka jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Amin. Ada di dalam firman Tuhan. Itu tadi, makanya ibadah harus disertai rasa cukup, supaya kita dapat keuntungan di dalamnya. Harus ada rasa cukup. Harus melibatkan Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jangan mau kita menjadi kaya tapi ada efek sampingnya. Jangan mau kita menjadi kaya tapi kita mengorbankan kerohanian kita, mengorbankan hubungan kita sama Tuhan, mengorbankan iman, mengorbankan hubungan keluarga, mengorbankan hubungan dengan saudara, mengorbankan banyak hal-hal yang lain hanya untuk sekedar kita menjadi sukses dan kaya. Jangan. Sekarang pandemi itu kan menggiring kita ke arah sana. Kesehatan, keuangan.
Kita harus ingat, tetap Tuhan. Kerohanian harus jadi prioritas kita di 2022. Iman harus tetap kita perhatikan Bapak Ibu Saudara dan juga buat saya di 2022. Perhatikan bagaimana iman kita bisa bertumbuh, bagaimana pengenalan sama Tuhan bisa bertambah, bagaimana supaya kedalaman hubungan keintiman sama Tuhan bisa semakin dalam dan menghasilkan buah-buah kehidupan dalam hati kita. Karena di luar Tuhan tidak ada yang baik yang kita bisa jadikan panutan. Kecuali kalau kita hanya fokus soal uang, hanya ekonomi, hanya bisnis, hanya pekerjaan. Itu banyak. Bisa. Tapi kalau yang sesuatu yang baik, yang utuh, yang bisa kita nikmati 100% tanpa efek samping, jawabannya hanya ada di dalam firman Tuhan dan janji Tuhan. Amin. Hanya di dalam itu. Maka firman Tuhan kita harus renungkan, baca, resapi, hidupin. Keintiman sama Tuhan kita harus bangun dengan pujian dan penyembahan. Itu kita harus kerjakan. Apakah lewat apakah lewat ibadah hari Minggu, apakah lewat waktu-waktu teduh kita. Manfaatkan Bapak Ibu Saudara media-media yang ada. Dengarkanlah hamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk memberitakan firman Tuhan yang sehat. Ada yang sehat, ada yang tidak sehat, hati-hati. Banyak berita atau seseorang yang bukan memberitakan tentang Yesus, tapi menjelek-jelekan yang kepercayaan agama yang lain. Jangan dengerin yang begitu-begitu. Labelnya iya Kristen, labelnya iya pengikut Kristus, tapi yang dikeluarin menghujat keyakinan orang, menjelekkan kepercayaan orang, menghantam pribadi orang. Jangan ikutin yang seperti itu. Bedakan yang sehat dengan tidak. Saudara pasti bisa mengerti karena di dalam kita ada Roh Kudus. Ada ketidaknyamanan ketika ada seseorang yang mengaku Kristen tapi yang dikeluarkan mulutnya hanya hujatan, makian, kritis, negatif, bahasa negatif yang menjelekan orang lain. Itu bukan bersaksi. Itu bukan memberitakan Kristus. Memberitakan Kristus ya beritakan Yesus, kebaikannya, kasihnya, mujizat yang dia perbuat, janjinya, pertolongannya, penyertaannya, kuasanya, sukacita yang dia beri, damai sejahtera yang dia beri, beritakan itu, amin. Amin, beritakan itu hari-hari ini. Kalau memang mau mendengar di luar hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman, dipilah-pilah. Carilah yang sehat untuk membekalin kita, silahkan. Saya tidak akan menghalangi, untuk apa dihalangin? Ada kok yang sehat, ada kok yang baik. Tapi kita harus tetap bertumbuh. Kita harus tetap punya gereja di mana kita tertanam. Amin. Ini juga penting. Minggu ya waktunya kita ke gereja masing-masing, ibadah. Karena kita punya rumah. Katakan rumah. Kita punya rumah. Hari Minggu, hari ibadah, ya kembali ke rumah masing-masing. Di luar itu ya silahkan untuk menambah wawasan. Memberi pengetahuan yang lebih buat kita. Manfaatkan itu juga bisa jadi berkat buat kita. Ya, jadi itu saudara, nggak ada yang baik yang kita bisa ikutin. Hanya Tuhan saja. Saudara mau menikmati berkat yang utuh, amin. Berkat yang tanpa efek samping, amin. Berkat yang baik yang kita bisa menikmati 100%. Maka itu ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ada di dalam Tuhan Yesus. Yuk tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Manusia itu dalam hatinya ada rongga. Dan ada satu rongga atau lubang yang tidak bisa diisi dengan apa-apa selain hadirat Tuhan. Karena kita diciptakan Allah. Akan selalu ada yang kurang dalam hati kita kalau kita tidak membangun persekutuan dengan Allah. Efesus 3 ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Katakan sama-sama lagi, kepenuhan Allah.
Yuk lebih lantang, kepenuhan Allah. Jadi manusia itu kalau mau jadi manusia yang penuh, utuh, kepuasannya utuh, damai sejahteranya utuh, sukacitanya utuh, bulat gitu. Nikmatnya bulat 100% puas kayak gitu. Itu harus ada Tuhan di dalam hatinya. Kalau enggak akan ada bolong-bolong, mau kita banyak duit kayak apapun, biarpun kita sehat banyak uang sekalipun, udah sehat banyak uang lagi, bahagia kan, seharusnya bahagia. Tapi kalau enggak ada Tuhan, pasti ada bolong di dalam hatinya. Tidak akan pernah puas, pasti ada aja titiknya. Untuk kita merasa gelisah kayak enggak puas, kita cari lagi uang lebih banyak, kita dapat lagi uang lebih banyak, tetap aja rongga itu akan tetap ada. Karena Efesus 3 firman Tuhan bilang, kepenuhan Allah, manusia hanya bisa penuh kalau di dalamnya Tuhan bertahta. Kalau dalam hatinya Roh Kudus bekerja aktif, menuntun dia, mengajar dia, mengubahkan dia inside out. Maka ini penting. 2022 kita bukan mengejar, kita bukan mengandalkan yang di luar ataupun pemikiran kita sendiri. Karena dua-duanya jelek. Keadaan di luar jelek, suasana hati kita juga jelek, nggak bisa diandalkan. 2022 kembali kepada Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Tidak ada efek samping ketika kita menikmati berkat Allah. Semuanya Tuhan beri. Dimulai dari pengorbanan Kristus di kayu salib. Dimulai dari keselamatan. Saya akan bercerita, setelah itu saya akan tutup. Ada 2 orang, katakanlah sales. Ya katakanlah dia sales apa ya. Sales motor lah, dijual motor. 2 sahabat. Sebut aja namanya si A dan si B. Ya. Sebut aja namanya si A dan si B. Dua-duanya sekolah di sekolah yang sama. Mereka nggak kuliah. Ya katakanlah mereka hanya selesai sampai di SMK dan sudah. Setelah itu mereka melamar kerja, sama-sama diterima di satu kantor yang sama, posisinya sama. Jadi sama-sama sales motor, si A dan si B. Ya. Si A, dia berkata, ya saya sales motor karena saya cuma SMK. Saya nggak kuliah. Ya cuma bisa sampai sini, ya udah sampai sinilah saya. Ya itulah sales motor. Sedangkan si B, di dalam hatinya dia berkata, saya sales motor karena saya tahu Tuhan bisa memberkati saya lewat pekerjaan ini. Karena saya tahu lewat pekerjaan ini Tuhan akan menuntun saya langkah demi langkah untuk saya bisa maju. Jadi 2 orang bekerja di tempat yang sama, sekolah-sekolah yang sama, graduate, lulus dari lulusan yang sama, tapi dua-duanya punya pola pikir yang sangat berbeda. Si A, dia bekerja, dia memposisikan hidupnya berdasarkan keadaan dia di masa lalu, kelemahannya dia. Sedangkan si B ini, dia bekerja karena dia tahu Tuhan punya rencana yang besar di masa depannya. Jadi yang satu, si A hanya melihat kejelekan, kelemahan, kekurangan, baik dirinya sendiri maupun lingkungannya dia, semua yang jelek-jelek yang ada di masa lalunya. Sedangkan si B, dia melihat ke depan, dia melihat janji Tuhan, dia melihat firman Tuhan, dia melihat apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupannya. Maka saya akan nyambung dengan satu ayat, kita akan buka sama-sama. Bahwa berkat Tuhan itulah yang akan membuat kita menjadi berhasil. Firman Tuhan berkata, bahwa sebagai orang-orang percaya, Tuhan bisa memberikan jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan dan apa yang kita pikirkan. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Firman Tuhan juga berkata janji Tuhan seperti fajar di pagi hari. Tidak pernah terlambat.
Firman Tuhan juga berkata bahwa di dalam hati orang-orang percaya akan mengalir aliran air kehidupan. Sehingga hati kita tidak pernah merasa kering dan tawar. Firman Tuhan juga berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Jadi banyak sekali janji-janji Tuhan yang Tuhan siapkan buat kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali. Tuhan memperlengkapi kita dengan begitu luar biasanya. Tuhan memperlengkapi kita dengan begitu lengkapnya. Sehingga kita bisa kuat. Sehingga kita bisa berhasil. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Mari andalkan Tuhan yuk. 2022 ini andalkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Tuhan, kerohanian iman jadi prioritas dalam hidup kita. Prioritaskan Tuhan. Atur hidup kita, atur waktu kita. Kelola hidup kita. Supaya kita bisa di 2022 ini kerohanian kita bisa bertumbuh. Iman kita bisa bertumbuh, pengenalan kita akan Tuhan bisa bertumbuh. Jangan andalkan selain dari Tuhan. Jangan menjadi orang yang hanya mengejar kesuksesan tapi Tuhan tinggalkan, tidak dilibatkan. Tuhan mau Dia ada di dalam setiap langkah kita. Tuhan mau Dia dilibatkan, Roh Kudus dilibatkan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Ayo libatkan Tuhan. Ayo perhatikan yuk kerohanian kita yuk. Bangun iman kita. Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam firman Tuhan. Bagaimana supaya keintiman sama Tuhan itu tetap terjaga. Dan semakin dalam dengan Tuhan Yesus. Apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita harus kerjakan? Mulai tata hidup kita. Menata hidup kita. Tuhan mau 2022 kita punya paradigma yang benar. Paradigma yang benar. Supaya kita menikmati berkat yang utuh, yang bulat, yang 100% bisa kita nikmati. Tanpa ada efek samping, tanpa ada sesuatu yang dikorbankan. Pengorbanan sudah Tuhan lakukan di atas kayu salib. Janjinya sudah diberikan buat hidup kita. Tuhan mau kita menikmati berkat yang utuh dari Tuhan. Intimlah dengan Dia. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tidak melibatkan Tuhan. Yuk teman-teman musik mari bantu. Saya ajak kita yang bangkit berdiri. Syarabada karabaya syangga. Horabata karabaya syandara rabata karabaya. Syadara bababada karabaya syandara. Yesus Tuhan. Yang mengundang hadirat-Mu. Biar hadirat-Mu melawat kami hari ini ya Tuhan. Segarkan jiwa kami, segarkan roh kami ya Tuhan. Mungkin kami menghabiskan terlalu banyak waktu untuk sesuatu yang sebenarnya bisa Tuhan beri. Dengan segera, dengan gratis tanpa efek samping.
Mungkin kami terlalu mengejar sesuatu yang sebenarnya Tuhan udah siapkan. Yang tinggal kami raih di waktunya Tuhan. Tapi kami menghabiskan terlalu banyak energi di sana. Menghabiskan terlalu banyak waktu, pikiran, tenaga untuk sesuatu yang sebenarnya Tuhan bisa beri dengan gratis. Yang bisa kita nikmati dengan utuh. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Kalau kami berpikir dengan kekuatan kami bisa lebih cepat. Lebih cepat berhasil, lebih cepat keluar dari masalah, lebih cepat mendapatkan solusi. Padahal di dalam Tuhanlah jalan keluar itu. Di dalam hadirat Tuhanlah janji itu. Lawat kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami beri waktu kami hari ini, saat ini. Biar kami melihat in deep dengan Tuhan, dengan hadirat-Mu. Bicaralah ke dalam hati kami, lawat kami. Hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu biar ada di dalam hati kami. Meresap di dalam hati kami ya Tuhan. Biar kemuliaan-Mu ada di tempat ini. Kemuliaan-Mu ada di tempat ini. Haleluya. Berharap hanya kepada-Mu. Haleluya. Ya Zara lalaba ya Zara. Ya Zara lalaba. Tidak patahkan namase. Tidak basandara namamu. Kiriana masyande. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Bawa hati-Mu.
Cry out to Jesus. kebesaran-Mu Please, inside out. Ayo dari dalam, deep, deep, deep inside your heart. dalam hidup. Ngomong sama Tuhan. Kami pandang wajah-Mu ya Tuhan Yesus. Memandang wajah-Mu, Ya, da, 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 syarada. mengikuti kebaikan-Mu, Dia hadir. mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Yesus, Yesus. Memandang sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Berserulah, tiada buat Engkau, tiada buat kita. Pandang Yesus, Engkau ada buat wajah-Mu, kami. mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Engkau hadir, Engkau hadir, Yesus. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, Teman-teman Tuhan yang di rumah, ayo. Ayo, sembah, hadir-Mu dari hatimu. di dalam hidupku. More and more, more and more. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, Pandang wajah-Mu. mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Wajah-Mu, Yesus, mengikuti hadirat-Mu, kebaikan-Mu, hadirat-Mu ya Tuhan. mengejar hadir-Mu. Please, please Jesus, puaskan kami hari ini. Hidupku, Puaskan kami hari ini ya Bapa, ya Bapa. membawa Lawatlah kami sedemikian hebatnya kami haus akan Engkau.
menyatakan Ajar kami untuk punya paradigma yang benar. Paradigma yang benar. Betapa kayanya janji Tuhan bagi kehidupan kami. Betapa dahsyatnya janji Tuhan bagi kami. mengejar Blessing atas kami ya Tuhan, blessing atas kami dalam hidupku, blessing atas umatmu semua yang di rumah maupun yang hadir. membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu. Yo, saya ajak kita sembah Dia. Dalam hidup, Biarkan musik akan membawa kita dalam penyembahan. Shidarada karada baya. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan, haleluya.
kami dan pengakuan kami Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah di tahun 2022 ini Tuhan, kami mau terus mengejar kehadiran-Mu dalam hidup kami. Engkaulah yang terutama di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran isi hati-Mu. Terus Tuhan pakai, Tuhan urapi. Biarlah apa yang disampaikan kepada kami pada pagi siang hari ini bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke nomor rekening yang tersedia di layar handphone, di layar TV Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak Mari sekali lagi kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita nyatakan kepada Tuhan, oh kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, amin, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Dengan iman katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang Tuhan beri. Kami boleh berada bersama-sama beribadah kepada Tuhan, baik yang online maupun kami yang hadir di gereja. Tuhan, Engkau baik, Kau menyediakan begitu banyak berkat, Kau menyelamatkan kami, Kau menyertai kami, Kau menolong kami.
Kau menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan-Mu. Biar saat ini kami bawa setiap doa-doa kami. Mari Bapak Ibu Saudara saja kita berdoa. Lepaskan berkat buat Indonesia. Mari katakan shalom Indonesia. Blessing atas Indonesia. Diberkatilah bangsa ini. Diberkatilah Indonesia. Diberkatilah tanah, udara, airnya. Diberkatilah pemerintahannya Tuhan. Pemerintah yang takut akan Tuhan. Pemerintahan yang diberkati Tuhan. Pemerintahan yang diberikan hikmat marifat oleh Allah. Sehingga keputusan diambil keputusan yang terbaik yang dari Tuhan. Biar Indonesia menjadi bangsa yang diberkati limpah-limpah. Masyarakatnya diberkati. Perekonomiannya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat COVID-19 dengan segala variannya. Kami berkatakan diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak mengizinkan ketakutan, kecemasan, sakit, penyakit terus ada lebih lama lagi di Indonesia. Kami patahkan semua pekerjaan-pekerjaan si jahat. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka yang disakit, mereka yang dirawat, Engkau sembuhkan mereka. Amin. Pulihkan mereka. Amin. Luputkan dari maut Tuhan. Yes. Tolak Tuhan, luputkan dalam nama Dalam Tuhan nama Tuhan Yesus. Yesus Kristus. Kita berdoa biar tenaga-tenaga kesehatan boleh bekerja dengan baik. Kau berikan kesehatan, perlindungan, penyertaan buat mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa pemimpin rohani kami, Pastor Niko, Ibu Hermin, Pastor Heron, Pastor David dengan semua keluarga besarnya. Penyertaan Tuhan atas hamba-hamba-Mu, Kau urapi, berikan kesatuan hati. Kau terus pakai dengan luar biasa dan dahsyat, menuntun kami semua umat-umat Tuhan sampai kedatangan Tuhan nanti. Biar kami tidak bercacat celah di hadapan-Mu. Blessing Tuhan atas semua hamba-hamba-Mu, pemimpin-pemimpin rohani kami Kau pakai dengan luar biasa. Kau sertai semua keluarga besar, kesehatan, kekuatan, kerukunan, keharmonisan, kesatuan hati ada atas semua pemimpin rohani kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua jemaat Tuhan baik yang di rumah maupun di gereja. Blessing kami terima lewat hadirat Allah. Blessing kami terima lewat firman Allah. Sehingga kami hidup, berjalan, melangkah, mengambil keputusan berdasarkan tuntunan Tuhan. Dan kami mau mengandalkan hanya Tuhan saja. Ajar kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ajar kami untuk tidak mengandalkan manusia. Karena yang baik datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mereka kedua tangan-Mu, terimalah berkat. Jemaat-jemaat kekasih-kekasih Tuhan dimanapun kau berada, berkat engkau terima dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus Kristus. Urapan Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang terima berkat sama-sama kita katakan Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan, terima kasih. Happy Sunday, God bless semua, Tuhan berkati.